Kultur Kosmetika Bahan Alam. Adapun nama kelompok kami, Saya Aksai. saya Nurita Sari, Saya Nurul Asma Safira. saya Adelia Nur Rahmat, saya Sofia. Saya Nurastan Banjari. Latar belakang kosmetika bahan alam, semua hal tentang alami dan lingkungan sedang menjadi tren saat ini. Global warming, yaitu peningkatan suhu total bumi yang menyebabkan ketika teraturan cuaca atau perubahan cuaca dan suhu yang ekstrim, menjadi konsep eco-green menjadi pilihan utama. Konsep eco-green diterapkan di semua ini di kehidupan, mulai dari rumah, baju, bahan makanan, dan tidak terlepas kosmetika. Sumber alam kosmetik tidak hanya dari nabati, namun juga hewani, terutama sumber alam dari laut, sehingga pemakaian bahan alam sebagai bahan baku kosmetika tidak hanya sesuai dengan tren pasar, memenuhi selera konsumen, namun juga Definisi kosmetika bahan alam. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Ruang lingkup kosmetika bahan alam, yaitu sumber bahan baku alam di Indonesia melimpah, mendukung kelestarian lingkungan, aman, bermutu, dan bermanfaat karena menerapkan CPKB, dan yang terakhir, suplai bahan baku terjamin. Bentuk-bentuk sediaan kosmetik bahan alam. Yang pertama cairan, cair dan cairan kental. 2. Serbuk tabur dan bedak. Setengah padat, gel, salep, dan krim. Yang keempat padat, sabun dan lipstik. Produknya adalah yang pertama sampo natur dari aloe vera, yang kedua body scrub dari Herboris, yang ketiga pelembab vaselin dari aloe vera, yang keempat aloe vera dari Guardian, yang kelima sabun kutus-kutus Taman Utamani, yang kelima bedak dingin. Pengujian mutu produk kosmetika bahan alam. Yang pertama itu identifikasi bahan, formulasi, uji stabilitas, uji keamanan, uji mikrobiologi, uji stabilitas produk, uji kemasan, pemeriksaan labeling, dan yang terakhir pendaftaran dan persetujuan. Kemasan kosmetika. Kemasan primer kosmetik adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan kosmetik. Sedangkan kemasan sekunder kosmetik adalah kemasan yang melindungi kemasan primer. Wadah kosmetik. Kemasan tube atau tabung merupakan kemasan yang memenuhi unsur kenyamanan dalam penggunaannya. Kemasan ini praktis untuk produk dengan viskositas tinggi. Mudah digunakan untuk mengatur keluarnya produk alam, jumlah dan tepat, dan pastinya mudah ditutup kembali. Itu kemasan tube. Sedangkan jar atau pot, biasanya kemasan jar atau yang juga umumnya pada pot yang terbuat dari kaca, akrilik, atau plastik ini digunakan untuk menampung produk kosmetik seperti krim atau gel, seperti lip cream, lip balm, dan face cream. Terus yang ketiga ada botol kaca atau plastik. Kemasan botol seringnya digunakan untuk produk kecantikan dengan jenis cairan baik yang encer maupun yang kental. Produk kosmetik ini berupa botol umumnya menggunakan bahan aluminium, kaca, plastik. Penandaan atau pelabelan kosmetik. Informasi yang wajib dicantumkan pada label kosmetik. Yang pertama ada nama kosmetik, nomor neto, negara produsen, nama dan alamat lengkap pemilik notifikasi. Yang keenam nomor notifikasi, tanggal kadaluarsa, komposisi, kemanfaatan atau kegunaan, cara penggunaan, peringatan atau perhatian, dan keterangan lain. Jika dipersyaratkan 2D atau barcode-nya. Cara pendaftaran nomor registrasi kosmetika bahan alam. Yang pertama itu persiapan dokumen, yang kedua penyerahan produk, yang ketiga notifikasi dari BPOM, yang keempat pembayaran kepada BPOM, dan yang kelima notifikasi dari BPOM. Untuk proses normal, BPOM akan mengeluarkan notifikasi dalam 2 minggu setelah mereka menerima pembayaran Anda.
Ketika produk dikeluarkan, Anda dapat melakukan impor produk ke Indonesia. Notifikasi akan berlaku untuk 3 tahun dan Anda dapat memperpanjangnya. Registrasi kosmetika pada digit ke-1 dan 2 menunjukkan kosmetika dalam negeri dan luar negeri. Digit ke-3 dan ke-4 menunjukkan jenis sediaan. Digit ke-5 dan 6 menunjukkan bagian dari 2 angka sebelumnya. Pada digit ke-7 dan 8 merupakan tahun pembuatan. Digit ke-9 sampai ke-12 menunjukkan nomor urut produk yang diproduksi oleh perusahaan. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.